Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji namanya, kita mau sembah namanya sebagai Yesus yang layak dinyanyikan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Kuasa makna terlepas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawatan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir, surga tinggi namanya, surga ajar namanya, Roh Kudus membakar setiap hari. Hujan mujizat terjadi, melimpah sambung, nyalakan apiku, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apiku, ku nyanyi oh 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 oh. Terjadi saat kami datang memuji nama Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa makhluk terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban, takkan berhenti, berlari sampai akhir, surga tinggi namanya, surga ajaib namanya, Roh Kudus membakar setiap hari. Mari naikkan pujian bagi nama Yesus.
Kau menentukan langkahku. Kami berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau berisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali beribadah bersama-sama baik secara onsite di gereja atau secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur
kalau kita sudah bisa melampaui berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi selama 2,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus sampai hari ini. Kita perlu sadar kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Saya percaya dengan kita setia kepada Tuhan, maka Allah yang setia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Termasuk pagi hari ini, saya percaya janji-janji Tuhan akan digenapi. Bukankah firman Tuhan mengatakan, 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namanya, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Haleluya. Dan kalau Yesus hadir, pasti sesuatu yang besar akan terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini bisa menjawab segala persoalan-persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalami kemenangan. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat keempat, pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat ke-7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat ke-9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ayat ke-10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air,
Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang baru saja kita baca itu merupakan nasihat dari Nabi Musa kepada seluruh bangsa Israel. Setelah bangsa itu baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan selama 40 tahun. Memang sebagian besar bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu tewas di padang belantara karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat terhadap Allah. Salah satunya dosa persungutan yang begitu mendominasi bangsa Israel, dosa perjinahan, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah nasihat dari Musa kepada bangsa Israel yang telah menyelesaikan sebuah perjalanan selama 40 tahun, yaitu jangan lupa, atau dengan kata lain harus terus diingat. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Semua ini Allah izinkan dengan maksud supaya bangsa Israel belajar rendah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita selalu ingat tentang perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan yang dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, nasihat ini begitu penting, mengingat sebentar lagi bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Tentunya ada banyak perubahan-perubahan yang harus mereka kerjakan. Atau dengan kata lain, terjadi perubahan tatanan kehidupan dari bangsa Israel. Yang tadinya mereka menerima semangkuk mana setiap pagi, mulai saat itu mereka harus berupaya bercocok tanam supaya mereka bisa makan. Yang tadinya mereka berjalan berdasarkan pergerakan tiang api dan tiang awan, mulai saat itu mereka harus berupaya tinggal menetap dan membangun rumah permanen supaya mereka bisa tinggal. Yang dulunya mereka tinggal di dalam kemah, sekarang mereka berupaya membangun rumah secara permanen. Terjadi perubahan demi perubahan. Dengan kata lain, terjadi perubahan tatanan kehidupan. Apakah tatanan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yaitu perubahan secara radikal mengenai aturan, perubahan sistem, dan perubahan adat istiadat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah karena corona selama 2,5 tahun itu banyak mengubah tatanan kehidupan manusia? Dari cara bekerja, orang mulai senang work from home. Cara berbisnis, sekarang orang bisa beli apa saja dengan cara online. Bahkan ibadah juga mengalami perubahan. Dan banyak orang mulai menikmati ibadah
dengan cara online. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak ubahnya seperti bangsa Israel yang sedang mengalami perubahan demi perubahan. Menjadi pertanyaan pagi hari ini, bagaimana caranya kita hidup di perubahan tatanan supaya kita tetap diberkati oleh Allah? Yang pertama, tetap hidup dalam kerendahan hati dengan cara mengingat seluruh perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Jangan dilupakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Semua ini Allah izinkan dengan maksud supaya bangsa Israel belajar tentang kerendahan hati. Jangan seperti kacang yang lupa akan kulitnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari ingat tentang pertolongan-pertolongan Tuhan di sepanjang perjalanan kita sepanjang 40 tahun. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan atas bangsa Israel selama 40 tahun. Dan kalau kita mengingat, itu membuat kita tidak mudah jatuh di dalam dosa kesombongan. Tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Memasuki new normal, saudara. Memasuki kehidupan dengan tatanan yang baru. Diperlukan hidup dalam kerendahan hati. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dengan cara kita mengingat pertolongan Tuhan, maka kita akan terhindar dari dosa kesombongan. Oleh sebab itu, memasuki new era normal, memasuki kehidupan yang baru, saudara, tatanan yang baru, diperlukan kerendahan hati untuk kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu juga kita bisa terima di masa new normal ini dengan cara hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua, saudara, nasihat daripada Musa untuk bangsa Israel yang mau memasuki tanah perjanjian, yaitu mereka harus bekerja keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan tatanan kehidupan mengharuskan mereka bekerja. Saya tidak tahu apa pekerjaan bangsa Israel di padang belantara. Yang saya tahu mereka harus bangun pagi-pagi untuk mendapatkan semangkok mana. Namun di tanah perjanjian mereka harus bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang semua ada di tanah perjanjian. Semua melimpah, bahkan 9 bahan pokok sembako ada di sana, saudara. Tidak usah mendatangkan dari tempat lain, tidak usah impor barang, semua tersedia di sana. Bahkan makan roti tidak usah berhemat, artinya berkelebihan, saudara. Negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat 9 dikatakan, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Artinya untuk mendapatkan tembaga, gunung itu harus digali, saudara. Berkat bukan datang dari langit tiba-tiba jatuh di hadapan mereka. Mereka harus menggali, mereka harus bekerja untuk makan roti. Mereka harus menanam gandum terlebih dahulu. Mereka harus mengolah gandum tersebut sehingga mereka mendapatkan roti untuk dimakan. Berkat bukan datang dari langit, namun berkat harus digali, harus bekerja. Berapa banyak orang Kristen, saudara, yang memiliki sudut pandang yang keliru. Mereka pikir kalau menjadi orang Kristen otomatis menjadi kaya. Mereka menjadi orang Kristen menjadi malas bekerja, saudara, karena dia pikir berkat akan turun dari langit. Saya ingin beritahu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Kalau engkau tidak bekerja, maka sulit buat Allah untuk memberkati saudara.
Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 18 ayatnya yang ke-9. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nasihat Musa yang kedua, kita harus bekerja untuk kita bisa mendapat berkat. Bahkan Alkitab berulang-ulang menasihati, belajarlah kepada semut. Karena semut rajin, saudara, mengumpulkan makanan. Bahkan bukan sekedar kerja keras, namun harus disertai dengan skill atau talenta. Baru berkat maksimal saudara akan terima. Tanpa skill, kita bekerja seperti bangsa Israel di Mesir. Bekerja paksa membuat batu bata, mencetak batu bata, dan membakar batu bata. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Oleh sebab itu, bukan sekedar bekerja keras, namun kita minta hikmat untuk kita bisa melakukannya, supaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub bisa maksimal kita terima. Beberapa jemaat mendapatkan talenta, saudara, untuk membuat roti, padahal mereka tidak punya latar belakang untuk mengerjakannya. Mereka berdoa, minta kepada Tuhan, dan Tuhan berikan skill, Tuhan berikan talenta. Istri saya mendapatkan skill atau talenta dari Tuhan untuk bisa memasak dengan rasa yang enak, sehingga kami bisa buka resto. Bahkan saya mendengar, saudara, orang yang berhasil, mereka punya vote mengatakan, kalau engkau ingin mencapai, engkau ingin berhasil, singkirkan kalender merah. Artinya, saudara, bekerja keras, namun kau harus ingat nomor satu adalah beribadah. Nomor satu adalah pelayanan. Yang ketiga, nasihat Musa, jangan melupakan Tuhan. Seperti apa melupakan Tuhan? Bukan pikun, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan amnesia, bukan karena lupa, karena sibuk, melainkan di sini berbicara tentang gaya hidup seseorang. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Melupakan Tuhan artinya dengan tidak berpegang kepada perintah Tuhan, dengan tidak berpegang kepada ketetapan Tuhan, itu sudah sama artinya dengan melupakan Tuhan. Yang kedua, ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang kasih Tuhan, yaitu pada saat harta kita bertambah, ayat 13, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, harta kita bertambah banyak, mobil kita bertambah banyak, rumah kita bertambah banyak, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, ayat 17, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen yang tidak berpegang kepada firman-Nya dan tidak pernah melakukannya adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Apakah berarti orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan dan melupakan namanya? No. Ulangan 8 ayat 11 menyatakan bahwa seorang melupakan Tuhan dengan cara tidak berpegang dan melakukan firman-Nya. Jadi seorang dapat melupakan Tuhan bukan karena ia mengalami amnesia atau pikun, bukan karena daya ingatnya lemah, tetapi karena ia tidak lagi menjalankan perintah Tuhan. Jadi kita tidak mengikuti perintahnya, maka sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan. Meskipun kita beribadah setiap minggu, meskipun kita melayani setiap minggu, kalau saudara tidak memegang perintahnya dan melakukan perintahnya, maka sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan. Orang Kristen yang membanggakan kekuatan diri adalah orang yang sudah melupakan Tuhan.
Sekali lagi, orang Kristen yang membanggakan kekuatan diri adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 17. Allah memberikan peringatan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan dikatakan oleh mulut, dalam hatimu saja saudara mengatakannya, engkau sudah melupakan Tuhan dan beribadah ke Allah lain. Ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita tidak pindah agama atau menyembah Allah lain. Namun kalau kita sujud menyembah selain daripada Tuhan, itu artinya kita sedang menyembah ilah lain. Itu bisa uang yang saudara posisikan lebih daripada Allah. Itu bisa anak yang saudara posisikan lebih daripada Allah. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita tidak ubahnya dengan kehidupan bangsa Israel yang juga sedang mengalami perubahan tatanan kehidupan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami berkat di dalam tanah perjanjian? Yang pertama, tetap hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, kita harus bekerja keras saudara, namun kita tetap punya skala prioritas, yaitu melayani Tuhan dan beribadah nomor satu. Yang ketiga, jangan melupakan Tuhan. Seperti apa orang yang melupakan Tuhan? Dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturan dan ketetapannya. Dan jika orang tinggi hati, merasa mampu semua yang dia peroleh hasil kekuatan dan kepandaiannya, itu adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Seharusnya apa yang kita miliki, apa yang kita alami saudara, itu semua datang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami menyadari kami sedang memasuki sebuah tatanan kehidupan yang baru, masuk di dalam sebuah era yang baru, new normal. Kami rindu Tuhan, nasihat-nasihat yang sudah kami dengar itu memberikan petunjuk kepada kami untuk kami boleh menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub di era new normal ini. Berkati kebenaran firman Tuhan ini supaya kami boleh firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati setiap jemaat yang hadir di dalam ibadah ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat.